Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang selama ini tidak terlihat oleh mata. Sesuatu yang tidak tertangkap kamera drone, tidak muncul dalam foto-foto megah, dan bahkan sering terlewatkan oleh mereka yang hanya sekedar berkunjung. Sesuatu yang justru menjadi inti dari masa depan sebuah kota yang sedang dibangun dari nol di Indonesia. Sebuah kota yang bukan hanya dirancang untuk indah di permukaan, tetapi juga revolusioner jauh di bawah tanahnya. Selama ini, ketika orang membicarakan Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang terbayang adalah bangunan megah seperti Istana Garuda, jalan-jalan lebar yang tertata rapi, serta kawasan hijau yang modern dan berkelanjutan. Semua itu memang benar adanya. Namun, apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Di balik itu semua, ada sebuah sistem yang jauh lebih penting, jauh lebih kompleks, dan justru menjadi fondasi utama dari kota masa depan ini. Jika kita melihat kota-kota besar yang sudah ada saat ini, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara, kita akan menemukan pola masalah yang hampir sama. Kabel listrik bergelantungan di tiang-tiang, jaringan internet yang semrawut, pipa air yang tertanam tanpa perencanaan terintegrasi, serta perbaikan infrastruktur yang seringkali harus dilakukan dengan cara membongkar jalan. Setiap kali ada gangguan, jalan harus digali, lalu lintas macet, aktivitas masyarakat terganggu, dan biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Masalah ini bukan hanya terjadi di satu atau dua kota. Ini adalah masalah klasik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan menjadi semacam normal baru yang diterima begitu saja. Kota-kota tumbuh tanpa perencanaan jangka panjang yang terintegrasi, sehingga ketika kebutuhan meningkat, solusi yang diambil seringkali bersifat tambal sulam. Namun, IKN mencoba memutus siklus itu sejak awal. Alih-alih memperbaiki sistem lama yang sudah terlanjur kompleks, Indonesia memilih untuk membangun sistem baru dari nol dengan pendekatan yang jauh lebih terstruktur dan terencana. Disinilah letak salah satu inovasi paling penting yang mungkin belum banyak diketahui publik. Di bawah permukaan tanah Kalimantan Timur, sedang dibangun sebuah jaringan terowongan yang disebut sebagai Multi-Utility Tunnel atau MUT. Ini bukan sekedar terowongan biasa, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk menampung berbagai jenis infrastruktur dalam satu ruang yang sama. Bayangkan, sebuah lorong besar di bawah tanah dengan lebar sekitar 4 meter dan tinggi 2 meter. Cukup luas untuk dimasuki oleh petugas teknis. Di dalamnya, berbagai jaringan utilitas tersusun rapi dan terorganisir. Kabel listrik, pipa air bersih, jaringan fiber optik, distribusi gas, hingga sistem drainase, semuanya ditempatkan dalam satu sistem terpadu. Tidak ada lagi kabel yang bergelantungan di udara, tidak ada lagi pipa yang tersembunyi tanpa akses, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk membongkar jalan setiap kali terjadi kerusakan. Keunggulan dari sistem ini sangat signifikan. Ketika terjadi gangguan, teknisi tidak perlu lagi menggali jalan. Mereka cukup masuk ke dalam terowongan, melakukan perbaikan, dan keluar tanpa mengganggu aktivitas di permukaan. Ini adalah perubahan besar dalam cara kita mengelola infrastruktur kota. Lebih dari itu, sistem ini juga memberikan perlindungan tambahan terhadap berbagai risiko eksternal. Cuaca ekstrim, banjir, bahkan potensi gangguan fisik dapat diminimalkan karena seluruh jaringan terlindungi di dalam struktur yang dirancang khusus. Ini adalah pendekatan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Hingga April 2026, panjang total multi-utility tunnel yang telah dibangun di IKN mencapai lebih dari 72 km. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti nyata dari komitmen besar dalam membangun fondasi kota yang benar-benar modern. Dan pembangunan ini masih akan terus berlanjut hingga seluruh sistem selesai secara menyeluruh. Jika dibandingkan dengan kota-kota maju di dunia, konsep seperti ini sebenarnya sudah pernah diterapkan. Namun perbedaannya terletak pada konteks pembangunan. Kota-kota seperti itu membangun sistem ini sebagai peningkatan dari infrastruktur yang sudah ada. Sementara IKN membangunnya dari nol di sebuah negara berkembang dengan tantangan yang jauh lebih kompleks. Tidak berhenti pada sistem utilitas, pendekatan serius juga diterapkan pada sektor energi. Seluruh jaringan listrik di IKN dirancang untuk disalurkan melalui kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan sistem MUT. Artinya tidak akan ada lagi tiang listrik atau kabel yang menggantung di udara. Selain memberikan tampilan kota yang lebih rapi, sistem ini juga jauh lebih aman dari gangguan cuaca seperti badai atau petir. Namun yang lebih menarik adalah sumber energi yang akan digunakan. IKN menargetkan untuk menjadi kota dengan status netral karbon pada tahun 2045. Ini berarti seluruh kebutuhan listrik akan dipenuhi dari sumber energi terbarukan. Tenaga surya, tenaga air, dan energi angin menjadi tulang belakang dari sistem energi kota ini.
Dengan proyeksi kebutuhan listrik mencapai sekitar 200 megawatt pada tahun 2030, seluruh pasokan tersebut direncanakan berasal dari energi bersih. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang arah masa depan yang ingin dicapai. Sebuah langkah besar yang menempatkan IKN pada posisi yang berbeda dibandingkan banyak kota lain yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Selain infrastruktur darat, Indonesia juga merancang proyek yang tidak kalah ambisius. Sebuah terowongan bawah laut direncanakan untuk menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti IKN. Terowongan ini diperkirakan memiliki panjang antara 1 hingga 1,5 kilometer dengan kedalaman mencapai 40 meter di bawah permukaan laut. Teknologi yang digunakan dikenal sebagai immersed tunnel, yaitu metode di mana struktur terowongan dibangun di darat, kemudian ditenggelamkan dan disusun di dasar laut. Proyek ini melibatkan kerjasama antara perusahaan konstruksi internasional dan perusahaan dalam negeri, menunjukkan bahwa pembangunan IKN juga menjadi ajang kolaborasi global. Keputusan untuk membangun terowongan bukan tanpa alasan. Salah satu pertimbangan utamanya adalah menjaga ekosistem Teluk Balikpapan agar tetap alami. Dengan pendekatan ini, transportasi dapat berjalan tanpa mengganggu kehidupan laut di sekitarnya. IKN juga menjadi laboratorium bagi berbagai teknologi masa depan. Salah satunya adalah Autonomous Rail Transit, sebuah sistem transportasi tanpa rel yang menggunakan sensor dan GPS untuk bergerak mengikuti jalur tertentu. Meskipun uji coba awal belum sepenuhnya sempurna, langkah ini menunjukkan keberanian untuk mencoba inovasi baru. Selain itu, konsep taksi udara atau Sky Taxi juga sedang dalam tahap pengembangan. Teknologi ini memungkinkan transportasi udara jarak pendek yang cepat dan efisien di dalam kota. Bayangkan, sebuah kota di mana perjalanan tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga di udara, dengan sistem yang terintegrasi. Semua sistem ini nantinya akan terhubung dalam satu jaringan smart city yang canggih. Dengan dukungan sensor, kamera, dan kecerdasan buatan, seluruh aktivitas kota dapat dipantau secara real-time. Sistem lalu lintas dapat diatur secara otomatis, bahkan memberikan prioritas kepada kendaraan darurat seperti ambulans. Dukungan terhadap pengembangan ini juga datang dari berbagai pihak internasional. Ini menunjukkan bahwa apa yang sedang dibangun di IKN hari ini bukan hanya menarik perhatian dalam negeri, tetapi juga dunia. Jika kita melihat keseluruhan gambaran ini, menjadi jelas bahwa IKN bukan sekedar proyek pembangunan ibu kota baru. Ini adalah sebuah eksperimen besar dalam merancang kota masa depan. Sebuah kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis teknologi. Berbeda dengan kota-kota lama yang harus beradaptasi dengan keterbatasan infrastruktur yang sudah ada, IKN memiliki keunggulan karena dibangun dari nol. Semua sistem dapat dirancang sejak awal dengan pendekatan yang terintegrasi. Ini memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh kota lain. Memang, proyek ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun jika dilihat dari sisi jangka panjang, investasi ini bukan hanya untuk membangun kota, tetapi juga untuk menciptakan standar baru dalam pembangunan perkotaan. Sebuah standar yang mungkin akan diikuti oleh kota-kota lain di masa depan. Pada akhirnya, IKN adalah tentang bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ini bukan hanya tentang bangunan megah atau teknologi canggih, tetapi tentang menciptakan sistem yang mampu mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Dan mungkin yang paling penting dari semua ini adalah pesan yang ingin disampaikan, bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga berani mengambil langkah untuk menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Sebuah langkah besar yang mungkin belum sepenuhnya dipahami hari ini, tetapi akan terasa dampaknya di masa depan. Jika kita melihat lebih dalam apa yang sedang dibangun di bawah tanah IKN hari ini, bisa jadi adalah fondasi dari masa depan yang selama ini hanya kita bayangkan. Sebuah kota yang tidak hanya modern, tetapi juga cerdas, efisien, dan selaras dengan alam. Sebuah kota yang tidak hanya berdiri megah di permukaan, tetapi juga kuat dan terorganisir di bawahnya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar menyadari betapa besarnya langkah yang sedang diambil ini? Ataukah kita baru akan memahami semuanya ketika kota ini benar-benar hidup dan menjadi contoh bagi dunia?